Halo, halo guys. Oke, kita udah on lagi nih. Halo bangunan startup, Bro Ferdi. Tadi tamu kita Bro Mike nggak bisa add ke IG Live, makanya tadi gua live aja. Sekarang sinyal nggak kenceng. Kalau gua sinyalnya sih kenceng ya. Coba gua cek dulu. Kenceng sinyal gua bagus. Oke, Bro Mike, coba invite lagi. Nah, 1, 2, 3. Masih processing. Barusan aku approve Bro Mike Michael. Masih processing. Masih processing. Masih processing. Oke, masih processing terus. Belum bisa. Bro Mike, Nah, bisa. Bro, siap. apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, kabar baik. Gimana Lu kabar? di mana tuh? Ya, Manado ya. Oh, iya berarti udah startup dessert ini. Oh iya, ya, ya, betul, betul. Apa kabar? Kabar baik, gimana? Eh, kita ini kan sama-sama dulu bukan dulu, masih sih, properti kan. Ya, nasib kita agak mirip nih. Bukan nasib lah, perjalanan hidup ya. Jadi dari dunia properti masuk ke wilayah edukator, sekarang ke dunia startup. Lu masih main proyek? Masih. Wah, siap-siap. Gua nggak Cuman ada ya, itu, bro. Nggak ada karena tenaganya. gegara COVID, jadi Hmm? rumah subsidi kan sempet stop dulu. Iya. Oh, begitu. Wah, lu mesti ajarin gua tuh main rumah subsidi tuh. Berat, jangan. Nggak mau lagi. Satu kata aja selesai udah. Oke, Bro Mike, kita Ya, masuk ya. ke sesi kita. Monggo. Thank you udah hadir. Teman-teman, selamat datang di Startup Lunch. Jadi Startup Lunch ini persembahan Impactner Startup Business School. Jadi memang kami di Impactner ini punya semangat mengembangkan edukasi buat dunia startup lah. Karena filosofinya kami melihat startup itu juga merupakan sebuah bisnis. Makanya kita perlu mengembangkan edukasi bisnis. Ya punya semangat lah biar teman-teman startup jadi jagoan di dunia bisnis. Menjalankan sebagai startup itu kan hanya apa implementasi dari langkah bisnisnya, tapi baik startup maupun non startup maupun korporasi semuanya payung besarnya bisnis. Nah, dalam semangat itulah Impactnet hadir bahwa startup di Indonesia harus jago bisnis. Makanya Bro Mike dan teman-teman, kita punya 3 program di Impactner. Ada Startup 1.0 itu bicara knowledge, 2.0 bicara inkubasi, 3.0 bicara akselerasi. Nah, kira-kira gitulah. Baik teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa hari ini, Bro Michael Waworuntu. Ya. Jadi eh, ini topik kita hari ini adalah tentang ekosistem startup teman-teman. Bro Mike, izin gue baca tentang profil lu ya. Siap.
Jadi tamu istimewa kita hari ini, Bro Michael Waworuntu, panggilannya Mike, ya, merupakan serial entrepreneur, merupakan startup antusias, merupakan ecosystem builder, makanya cocok nih ngobrolin ekosistem sama beliau nih. Real estate developer dan konsultan, nah itu tadi yang gue bilang mirip sama gue. Bro Mike ini adalah seorang founder dari Venturi Startup Studio, sebuah startup ecosystem builder yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pemahaman bagi wirausaha pemula atau pelaku UMKM. Jadi konektivitas juga ke UMKM yang ingin memasuki dunia digital atau bahkan bertransformasi untuk menjadi startup atau teknologi startup. Pengalaman beliau ini lebih dari 2 dekade di beberapa bidang usaha. 2012 banting setir jadi developer sama nih. Gue juga masuk developer 2012. Itu lagi puncak tuh, Bro. Iya, Puncak iya tuh. benar benar. 2013 agak itu macet-macet dikit. 2014 itu jatuh Iya, yang LTP, Bro. LTP, iya, iya NDP LTV. 30%. Iya, Ya, iya benar. kepukul tuh di situ. Samping juga faktor 2000 lain ya. 2012 itu lagi seksi-seksinya jadi developer gitu. Wah, gila itu gue masuk di masa itu lagi, bukan di masa susah, di masa enak. Begitu masuk masa susah kaget. Hah, susah ya? Saat ini Bro Mike juga advisor di beberapa early stage startup, juga secara nasional. Juga ini menarik teman-teman, pada Juni 2020, Bro Mike ditunjuk sebagai City Leader Founder Live Indonesia, yaitu sebuah komunitas startup global yang bermarkas di Washington DC untuk menggabungkan inspirasi entrepreneurial, edukasi, dan entertainment yang memiliki event kompetisi rutin yaitu 99 second pitching. Ya, ini Bro menarik banget ya profil Ya. yang melekat sama lo. Jadi ini apa nih, Bro? City Leader Founder Live Indonesia itu apa tuh, Bro? Iya, jadi ada satu komunitas global namanya Founders Life. Iya, CEO-nya itu namanya Nick Hughes. Mereka iya, itu udah sejak tahun 2016 itu sering lakukan event, dan eventnya itu adalah mereka ada sekarang di 60 lebih kota di seluruh dunia, dan iya. Indonesia baru masuk itu tahun ini. Nah, bertepatan karena saya sering ikut eventnya mereka secara virtual awal tahun. Nah, Iya. kemudian mereka tawarkan gitu, gimana kalau buka di Indonesia dari kotamu saja dulu gitu. Nah, event itu sih Hmm. mereka biasanya mereka seleksi mereka kurasi beberapa startup dari berbagai macam negara untuk diminta live pitching battle gitu. Jadi presentasikan startupnya, jadi semacam battle untuk mempresentasikan startup mereka selama 99 detik. Selama Iya, 99 detik nanti audiens akan bertanya gitu. iya, Jadi akan dibedah lah bisnis modelnya, dan nanti audiens yang akan vote siapa yang akan jadi pemenang. Nah, yang pemenang iya, itu dapat berbagai macam benefit, antara lain dapat free credit dari Google, free credit dari AWS gitu, Amazon Web Service, dan beberapa sponsor lainnya gitu. Gitu. Tapi dia iya, free, acara itu free, nggak ada biaya, nggak ada apa-apa. Nah, mereka iya, ingin masuk ke Indonesia, ingin kembangkan jadi salah satu komunitas juga. Nah, karena bertepatan saya orang Indonesia yang satu-satunya sering hadir di acara itu, jadi diminta, ya udah, lu kembangin deh di Indonesia gimana, mulai dari kotamu gitu. Nanti kan kalau ada yang mau buka di Jakarta, ayo diajak. Ada yang mau buka di Medan, ayo diajak. Di mana aja, ayo. Gitu. Salam sinergi dengan Impactner ya, Bro. Siap, siap. Ya, ini ya kita sama-sama di dunia ini, di dunia startup ini, kita sama-sama melihatlah kepedulian. Memang perlu penguatan ya, perlu penguatan teman-teman startup dan juga ekosistem dan sebagainya. Jadi ya senang kalau bisa sinergi dengan Bro. Siap. Sama-sama, pasti. Karena kalau bicara ekosistem itu kan ya tidak hanya pelakunya,
tetapi siapa saja yang menjadi stakeholder di industri ini harus ikut terlibat gitu kan. Gitu. Yes, yes, bro. Yes. Ngomong-ngomong, geng seru Facebook hadir nggak nih? Eh, nggak tahu ini tim ulem-ulem belum kelihatan. Kayaknya. Tapi ini kayaknya ada nih Cece Holisi ini hadir ini Cece Holisi ini pemain-pemain biasanya Ini pemain-pemain mereka developer properti kan. Ini mereka nih kalau di di Facebook punya geng seru nih. Gua nggak berani komen. Ya, Takut ya takut dianggap malu nanti. julukannya sih tim ulem-ulem karena kan mereka suka meramaikan komen di Facebook gitu dan semua pemain developer atau ya itulah pengembang properti otodidak gitu yang Geng berangkat developer lah. dari nol. Iya gitu. Nah tuh, kok ada namaku disebut. Oke, oke, kita mengerucut ke acara kita. Lanjut lanjut Bro ya. Mike, iya, jadi gimana bro? Menurut tuh definisi startup itu gimana? Ya terbuka lah. Gua di Impactner juga membangun definisinya sama Bro Edi butuh rapat berhari-hari itu. Dan terakhir juga hampir sejam kita mutusin, definisi kita ini. Ya selain teman-teman juga punya ragam pengertian dan definisi, tapi nggak apa-apa. Ya Memang ini ya kan ya bidang baru. ya. Keragaman definisi itu kan justru kan menjadi kekayaan makna kan. Nah tapi Betul kalau betul dari betul. lu sendiri, gimana definisinya bro? Kalau saya sebenarnya kalau definisi paling suka definisinya karena saya selalu mengkategorikan startup itu ada gurunya masing-masing gitu kan. Ada Ya, bahkan ada seperti mazhabnya gitu kalau saya istilahkan. I Nah, see, I see. ya ada yang mazhabnya Steve Blank, ada mazhabnya Eric Ries gitu kan. Ada mazhabnya siapa? Peter Thiel gitu. Cuman kalau saya sih Jadi paling karena suka Steve Blank, gimana? Steve Steve Blank, Blank, terus, ya Eric Ries yang apa Lean Startup itu. oke, Orek Chris, Eric Chris, Ya, terus sama kemudian Peter Thiel, Peter Thiel. Ya, itu kan lalu, biasanya sama Paul Graham yang Y Combinator. ya, wow, Nah, mereka oke, berempat itu masing-masing punya definisi tersendiri gitu. oke, Tap- Tapi saya paling suka itu definisinya si Steve Blank. Steve oke, Blank karena dia akademisi, jadi definisinya itu kan teoritikal dan pendekatannya kan secara akademis gitu kan. Kalau yang Peter Thiel, kemudian Paul Graham, kemudian Eric Ries itu kan mereka kan praktisi dulu gitu. Nah, kalau si Steve Blank memang guru besar di Stanford ya. Nah, wow, wow, wow. bukunya Ah, sih, kalau bukunya saya bilang itu kayak kitab sucinya startup lah. Kalau orang mau belajar startup, mending baca dulu bukunya Steve Blank gitu. mm-mm. Baru baca bukunya Eric Ries atau Peter Thiel gitu. Oke, Nah, kalau secara definisi kan Steve Blank bilang kan itu startup itu is a temporary organization used to search for a repeatable and scalable model business. temporary, Organization oke, oke, used to search for repeatable and scalable business model. oke, Jadi adalah sebuah organisasi sementara yang ya, biasanya dia akan mencari bisnis model yang repeatable dan scalable gitu. oke. Ini keren bro, ya, repeatable, scalable, Nah, business ya, model. temporary, Jadi, terus used to search, repeatable, scalable business model. nah justru iya ya. Oke, repeatable, scalable business model, oke, fine, bisa Ya, dipahami. Tapi ya, yang menjadi curiosity gua kata-kata temporary-nya itu, apa maksudnya temporary? temporary. Nah, itulah ya kenapa dia disebut startup. Jadi berdasarkan asumsinya dia dulu waktu bikin teori itu bahwa startup itu dia masih organisasi sementara. Mm-mm. Jadi kita kan kalau
tidak, kita kan sama-sama pemain konvensional ya, pemain developer properti lah, ya kan? Iya, Biasanya kan kita pemain kalau mau gimana? tradisional apa non startup? Tradisional kan, kita konvensional kan. Nah, Ya, ya. biasanya kan kita kalau mau mau bangun sebuah perumahan lah, pengalaman kita kan sering kan dulu dulu waktu zaman masih belum sesulit sekarang ya mengurus perizinan kan, walaupun tanpa PT sebenarnya kita sudah bisa jalanin Iya. jadi developer. Harusnya itu startup gitu. Oke, iya, 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 harusnya itu startup. Karena dia belum berbentuk company itu. iya. Bisa juga startup itu berbentuk company selama dia masih bisa merubah model bisnisnya. Oke. Ya, Temporary organization. temporary. Artinya, Dia bisa artinya pivot. berarti ada fase dua dong, bro. Iya, ya, ada beberapa tahap, ada beberapa fase yang dia akan naik kan, gitu. Berarti ada yang namanya after startup dong. After startup ada, ya, dia sudah jadi Berarti solid sesudah solid fase company. startup, dia akan masuk fase berikutnya. Iya, betul, betul. Nah, di fase startup itu kan dia ada beberapa stage yang dia harus lalui sampai benar-benar Iya. mature, ya, sampai benar-benar mature sebagai sebuah startup, barulah dia jadi benar-benar company yang sudah solid, yang bisnis modelnya udah sulit dirubah lagi, gitu. Dia Oke. nggak akan dia nggak akan semudah waktu dia di awal melakukan pivot gitu. Kalau masih di awal dia mau pivot apa aja gampang kan? Iya, iya, Ya, iya. ibarat Gojek lah. Gojek kalau disuruh pivot sekarang, waduh, udah terlalu Pusing, berat, pusing. pusing. Dia udah bukan startup lagi harusnya, gitu. Iya. Makanya sering kan disebut Iya. Gojek unicorn atau decacorn company, sudah nggak disebut startup lagi, gitu. Nah, berarti berarti itu bisa jadi bisa jadi terminologi berikutnya ya. After startup, unicorn ya. Ya, Ya kalau ya. kalau itu definisi ini temporary organization. Yang kedua tadi apa? Temporary organization. Yang kedua tadi apa? Use to To search, use to search. apa itu? Use to search itu apa? Biasanya dia temporary organization ini biasanya dia akan mencari Oke. repeatable dan scalable Oh, oke model oke. bisnis. Organisasi sementara yang Heeh. untuk digunakan. Ya, Menemukan bisnis model yang repeatable dan scalable. Bisnis ya, modelnya temu disolidkan, solid. ya, Jadi ya, korporasi atau kalau dia mencapai sesuatu jadi unicorn. betul. Ya, ya. Oke, oke. Ya ini definisinya tegas sih, Bro. Tegas. Steve Artinya Blank, memang ah Steve Blank, ini Steve Blank. ya, ya. Lu Ya, sendiri menganut yang mana? saya menganut Steve Blank Oke. karena saya eh, so far kan bergerak di early stage. Kalau orang masih di early stage, dia Steve Blank ya mungkin di mixing lah dengan Eric Ries gitu ya, Lean Hmm. Startup. Karena Steve Blank pun juga udah masuk ke Lean Startup lah. Teorinya sekarang udah masuk ke Lean Startup lah. Itu. Jadi Hmm. eh agile, maksudnya dia startup itu kan harus lean, harus ramping, harus agile, harus eh, ringkes dan gesit gitu kan. Kalau kayak Gojek udah nggak bisa gesit lagi, udah terlalu berat. Nah makanya kan eh, kayak kita kena pandemi gini, harusnya startup itu bisa mudah pivot. Tapi ada yang nggak bisa pivot, mati gitu. Padahal startup itu harusnya agile dan lean gitu. Agile dan Lean ini iya, ini kan ada tiga lagi. Tiga lagi definisinya lu ingat nggak nih? Eric Ries, Peter Thiel, Nah, Paul Graham. kalau Masing-masing. Peter Thiel dia lebih menekankan gini, startup itu small organization yang akan jadi Oke. yang akan jadi organisasi besar dan monopoli. Wow. Small organization to ya untuk menjadi organisasi besar untuk monopoli ya. Ya, dia akan melewati fase-fase pertumbuhannya dan jadi monopoli. Dan itu benar kan? Nggak, gua apa sumringah nih. Ngomongin definisi aja, maknanya arti gini. Lu beda definisi, lu beda arah. Lu salah Betul. definisi, lu berpotensi salah arah. Artinya
definisi hal sederhana ya, tapi Ya, ternyata sakti. Ini bicara tentang apa, siapa lu dan lu mau kemana. Keren, ya. bro. Thank Karena mungkin mereka latar belakangnya berbeda. Yang satu akademisi, satu venture capital, ya kan? Yang satu startup I founder, see. kemudian startup founder menjadi venture capital. Ya, jadi mereka memandang startup itu dari pengalamannya mereka mungkin ya, gitu. Ya, Kalau kayak Paul Graham si foundernya Y Combinator, ya, banyaklah startup kita di Indonesia yang lulusan Y Combinator kan. Kalau ya. Paul Graham bilang startup itu satu-satunya adalah growth. Dia hanya growth. Kalau bukan dia nggak mengejar growth itu bukan startup. Jadi kalau Oke, dipadu padankan dengan definisinya Steve Blank tadi, scalable itulah yang dia maksudkan. betul, Kalau dia betul, nggak bisa betul. kalau nggak bisa kalau dia nggak scalable berarti dia UMKM. Yes, yes, yes. Betul, Nah, betul. startup itu kan sebenarnya UMKM kan awalnya. Iya, iya. Ya. Cuman cuman enggan menyandang UMKM karena Ya, ya, karena tapi startup sebenarnya lebih keren. ya, tapi sebenarnya UMKM, startup itu sebenarnya UMKM. UMKM banget lah. UMKM banget lah. Karena kan di startup itu bisa membuat orang berpikir bahwa saya bisa membuat company tanpa harus ada company dulu. Iya. Ngomong-ngomong, gue bangga juga nih kalau orang properti udah ngomongin definisi startup. Eh, Ya, kita di developer kan tanpa ribet-ribet bisa jalanin kan dulu ya, tapi sekarang lebih ketat ya, kan. ya, ya. Ya, mungkin waktu lagi sambil ya memantau proyek gitu kan kita baca-baca itu akhirnya perdalam ilmu. Bro, Bro Mike, satu lagi, satu lagi. Ya, Peter Thiel, definisinya Peter Thiel ingat nggak? ya yang itu dia bilang dari small organization tend to become a bigger company and then to become monopoly gitu. Itu Oke, Peter Thiel. kalau gitu Eric Ries, bro, Eric Ries. Eric Ries, itu kalau Eric Ries dia lebih menekankan startup itu adalah saya lupa organisasi apa definisi tepatnya, tapi dia lebih menekankan ke soal lean dan agile-nya itu. Tuh, jadi Oke, startup itu dia harus mengulang terus prosesnya. Dia harus mengulang terus prosesnya. Kalau Steve Blank bilang kan repeatable. Kalau Eric Ries kan bilang harus eh, build, learn, measure gitu. Bangun, pelajari, ukur. Kalau salah, build lagi, pelajari, ukur. Salah, build lagi gitu. build apa? Build. Learn, measure. Ini si Learn, Eric Ries ya, Eric Eric Ries, Ries ya. Ries ya. Kalau si Paul Graham kan yang itu dia bilang Repeatable, satu-satunya itu scalable. kalau Paul Graham, growth, growth. ya growth, Paul Graham. growth, ya. Karena dia Oke, Y oke. Combinator kan, Hmm, hmm. venture capital. Jadi ya dia kalau nggak ada growth bukan startup kamu gitu. Ya, 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 menarik ini. Sehingga kita jadi Nah, ngerti. Hmm. kalau definisi saya Ya, definisi lo. sederhananya adalah startup itu ya sebenarnya usaha rintisan UMKM yang ingin masuk menjadi bisnis besar lewat proses transformasi teknologi itu aja sih sebenarnya. Oke, Si oke. Steve Blank tidak menggunakan kata teknologi. Tapi kenapa orang selalu mengkaitkan startup itu harus teknologi? Ya, Makanya kadang kalau orang bicara startup, saya harus tanya dulu, ini tech startup atau startup UMKM? Kalau ya. tech startup berarti ada teknologi enabling di situ kan? Ada teknologi menjadi enablernya gitu. Oh, apa bedanya, bro? Lebih Ah, jauh lagi. teknologi ini sih yang akan memperuncingkan apakah bisnis ini bisa di scale up, scalable atau tidak. Karena nggak semua bisnis kan harus pakai teknologi untuk scalable gitu. Tapi kalau dia bicara mengenai scalable-nya untuk dalam waktu singkat, ya dia harus pakai teknologi.
gitu. Jadi dia yang Steve Blank maksudkan adalah begini. Mhm. Kalau kita punya 10 customer dilayani oleh 5 orang dalam satu tim, Ya, dan besok tiba-tiba kita bertumbuh jadi 1.000 customer, kita masih bisa layani dia dengan 5 orang dan satu tim itu. ya, Tapi kalau kita mau bertumbuh menjadi 1.000 customer dan kita harus menambah sekian kali lipat sesuai pertumbuhan, berarti kita bukan startup. startup yang Ya, punya teknologi enabler untuk scale up gitu kan. Berarti ya, kita ya, bisnis konvensional, berarti kita hanya linear aja gitu kan. ya, Harus ya, harus nambah buka cabang, harus nambah pegawai, harus nambah itu gitu. ya. Oke, Kira-kira gitu ada sih. dua kan, bro. Jadi ada eh, eh, startup apa tech startup, teknologi Tech. startup, Iya. Hmm. sama ada UMKM startup kan. Iya, iya. Berarti, nah itu kan basisnya untuk yang penggunaan teknologinya ya. Tapi Iya. bicara pencapaiannya, itu apakah sama ya antara UMKM startup maupun tech startup? Artinya gini, apakah yang melalui teknologi startup ini akan terjadi hyper growth, sementara yang UMKM startup itu cenderung relatif akan kalah dengan teknologi startup. So far saya melihatnya begitu. Gitu. Jadi Oke, kalau UMKM, pandangan saya ya ini subjektif. Kalau ingin growth-nya benar-benar eksponensial, dia harus transformasi. Jangan ya, pakai konvensional, pakai startup way gitu. ya, Ibarat kalau dia mau bikin, dia produsen keripik dan dia biasanya produksi eh, berapa pack gitu ya sebulan. Nah, dipikirnya kan dia harus scale up, dia harus nambah pegawai, nambah sumber daya, nambah segala macam gitu. Tetapi harusnya dengan penambahan teknologi membuat dia tidak harus menambah itu secara signifikan gitu. Nah, oke, kalahnya di kita adalah UMKM kita kan literasi digitalnya masih kurang gitu. ya, Makanya mereka akhirnya untuk mencari scale up lari ke marketplace. ya. Ya, ya mau meningkatkan jualan. Padahal dia sendiri bisa men-scale up dirinya sendiri harusnya ya. Harusnya itu pendapat saya sih kayak gitu. Ya. Oke, oke. Ini berarti kita punya ya tadi ada tech startup, ada UMKM startup ya. Maksudku begini, misalnya misalnya kita nah iya memang masalah teknologi tadi itu, Bro Mike. Ya, Gue sebenarnya dari tadi yang gue pengen tanya itu, lu kan ngasih tahu gue 4 definisi kan dari Steve Blank, Eric Steele, sama Paul Graham. Kenapa di nggak, definisi mereka tidak tidak memas ya nggak ada yang sebutkan teknologi kan. Makanya, kenapa? Teknologi itu hanya enabler sebenarnya. Oke, oke, oke. Tetapi untuk dia bertumbuh secara eksponensial ya harus ada teknologinya. Karena kan dia mau Ya, ngejar pertumbuhan pertumbuhan tinggi dalam waktu singkat. Ibarat kita bilang ya, kan hockey stick lah, J stick lah, seperti huruf J gitu kan. ya, 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 gitu. ya. Sengaja disimpan ya teknologi. Asli gue penasaran itu loh dari tadi. Yang paling enak lihat contoh ya si Gojek itu aja lah. Ya kan, Ya, 5 tahun dia nggak bisa scale up kan, dari ya, 2010 ke 2015 kan. ya. Ntar 2015 begitu dia mulai menggunakan, mengenablerkan teknologi, lihat aja dia lari kayak apa gitu. Bicara enabler teknologi, bro. Hmm. Berarti bisa juga enabler komunitas dong. Eh, Komunitas, tetapi untuk menggait komunitas itu, kalau kita pakai cara manual pasti lama, analog lah Kalau maksudnya. kalau pakainya teknologi existing, misalnya pakai Facebook, artinya kita nggak perlu build teknologinya sebenarnya. Teknologinya udah ada. Tapi Nah, kekuatan bisnis kita itu adalah magnet untuk menciptakan orang mau berkomunitas sama kita. Berarti enablernya si komunitas dong.
Si komunitas, ya gitu. Tetapi kita bahasanya kan itu kita masih pakai platformnya orang gitu. Oke, Ya, oke. tapi kalau kita ingin men-scale up-kan kita sendiri, bisnis kita sendiri, kalau hanya pakai platform orang, ya bisa, tapi makan waktu. Atau kita akan mengikuti atur rule of the game-nya si platform itu. I see, I see, I see. Got the point. Memang bicara apa eksponensial kita butuh otoritas ya, bro. Ya, 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 Kalau betul. otoritasnya masih di pihak lain, wah repot kita. Repot, repot. Suatu saat Harus ya resiko. begitu dia rule of the game-nya berubah ya kita berpengaruh di kita kan. Ya, ya. By the way, ini IG Live ini bisa bisa berapa ya? Bisa sekarang 60 menit keputus sendiri atau bisa sampai 2 jam sih ya? Kurang tahu kalau IG live gini bisa sampai berapa. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh dong kasih komen dong. IG Live sekarang itu memang 1 jam keputus sendiri atau memang dia bisa running lebih lebih jauh dari 1 jam. It's okay, bro, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Bro, thank you, thank you. Ini bicara definisi aja, kita masih berkutat di definisi, tetapi memang ini bukan hal biasa sih. Ini keren banget, keren banget. Karena ini banyak ya teman-teman melakukan startup, tapi kan juga apa mereka sudah dalam paradigma yang terbaik nggak? Nah, dengan diskusi ini Nah, kita menemukan itu. ada poin yang perlu digarisbawahi. Yang sering kita temukan adalah banyak dari kita gitu membuat platform itu dianggap sudah startup. Oke, Gitu. Orang langsung menganggap saya punya startup iya. gitu. Karena saya sudah punya Padahal, aplikasinya. padahal, Padahal kan startup itu bukan soal platformnya. Teknologi kan itu hanya enablernya aja kan. enabler, enabler, enabler. Ya, yang benarnya adalah way-nya, caranya. Apakah benar dia membangun secara startup way atau bukan? Prosesnya apakah dia melalui design thinking-nya tidak gitu. Iya, Ya, banyak kan yang dia loncat, masih tahap dia masih baru ide langsung dibikin aplikasi gitu. iya, Dia nggak melalui iya, validasi, prototyping iya, gitu. Jadi nggak ada validasi ide, validasi pasar, validasi produk, nggak ada. Tahu-tahu udah bikin platform, tiba-tiba nggak jalan, dia nyalahin yang ngembangin platform atau dia nyalahin pasar. Itu. iya, Karena dia terlalu menyembah idenya gitu kan, dia menganggap idenya udah paling bagus gitu. Itu. iya, Padahal iya, kalau kita lihat di apa definisinya Steve Blank tadi yang bilang temporary organization, itu kan iya, berkaitan dengan karena dia temporary berarti ide itu kan bukan sesuatu yang mutlak. iya, iya. Berarti ide itu bisa Organisasi, berubah-ubah. Iya kan? organisasinya aja temporary ya. Iya. Jadi makanya di startup itu kan ada semacam ada gium bilang ide itu murah kan yang mahal itu eksekusi. Oh, itu ada giumnya startup ya. Ya. Tetapi ada orang menganggap ide itu mahal. Iya mahal kalau seperti Peter Thiel bilang, Anda membangun zero to one, nol jadi satu. Tapi kalau Hmm, one to many, ide itu berarti murah. hmm, Kalau Anda membangun sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ide Anda mahal sekali. oke, oke, Lebih mahal lagi eksekusinya. iya, Tetapi kalau Anda membangun sesuatu itu, startup itu, one to many, iya. berarti kan itu semua sudah ada sebenarnya di orang lain. Cuman Anda merasa Anda berbeda gitu, makanya Anda bangun. Nah, maksudnya gimana tuh bro? Lebih 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 clear lagi tuh. Zero to one dan one to many secara secara apa praktisnya seperti apa itu? Ini Jadi menarik. gini, kalau Hmm, saya sering ditanyakan gini, eh, hmm, ada orang mau mentoring gitu kan, mau ya, konsultasi atau apalah bahasanya, minta di coaching ya, atau apalah gitu. ya, Dia sering nanya gini, banyak yang akan bertanya begini, nanti kita ada perjanjian nggak, ada NDA-nya nggak, non disclosure agreement-nya nggak, ide saya nggak ya, diceritakan ke orang lain gitu. Saya ya, mesti bilang nggak ada NDA, ya, nggak ada NDA.
Karena Ya, ide itu nggak bisa dipatenkan, iya, ya kan? Nggak bisa dipatenkan dong ide kok. Kecuali iya. kamu punya proof of concept-nya, punya POC-nya kan? Itu. Hmm. Nah, makanya saya bilang ide pasti saya akan tanya, idemu itu zero to one atau one to many? Iya. Ini belum pernah ada yang bikin atau ada yang sudah pernah bikin tapi kamu punya solusi yang lain. Kalau kamu bilang sudah ada yang bikin tapi dia solusinya nggak seperti solusimu berarti one to many. Oke, oke. Nah, Ya. artinya mana yang lebih baik, bro? Itu dua-duanya baik atau salah satu lebih baik? Dua-dua baik tergantung eksekusi kan. Oh, oke, oke. Jadi bisa teman-teman startup bisa memilih dua itu ya? Ya, jadi ada orang yang ingin bangun startup. Startupnya ini nggak pernah orang ngerjain idenya itu, gitu Hmm, kan? Ya itu hmm. bisa aja tergantung eksekusi. Contoh kayak SpaceX itu atau Blue Origin punyanya Jeff Iya, Bezos, SpaceX punyanya Elon Musk gitu kan. iya, Ya itu kan one to zero. iya, iya. Tapi Totally kalau nggak di new. totally new, kalau nggak dieksekusi juga ya nggak jadi gitu kan. Iya, iya. Nah kalau yang seperti yang ojek-ojek online yang meniru Gojek itu kan one to many. Artinya yang lain juga udah Artinya pernah lakukan. sudah aku lakukan. Makanya saya mesti selalu bilang nothing new under the sun lah gitu. Hmm, 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 Gak hmm. ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semua itu kadang kita mikirin ide, kita mau bangun startup, sebenarnya orang lain di dunia belahan dunia lain sementara memikirkan hal yang sama dengan kita sebenarnya. Ya, ya. Ya, Cuman kembali. tiba-tiba dia udah Ya, ya. Kembali lagi, itu apapun itu bisa repeatable dan scalable nggak? ya. Nah, setelah dia jadi, apakah ini bisa repeatable? Bisa diulang-ulang. Contohnya Gojek gitu kan. Dia mau Ya, bisnis modelnya diulang-ulang tetap ada aja gitu kan. Dan setiap ya, dia mengulang bisnis model baru, itu bisa scalable, bisa scale up gitu kan. ya, ya. Ini Itu. ada pertanyaan nih, Bro Mike. Sebagian sebenarnya udah disampaikan juga dari Bro Ari Napit. Apakah semua produk harus membuat aplikasi, Bro? Misalnya keripik tadi, misalnya keripik, jualan keripik. Yang pertama harus dilihat adalah apakah produk, kan startup ini kan ada dua. Ada base, service base, ada product base gitu kan. Hmm, Kalau product base kita kita punya produk fisiknya, ya hmm. kan? Contoh kopi kenangan gitu. Yang memang create product dulu. Nah, Ya, UMKM itu pasti identik dengan produk pasti karena dia punya produk, create produk gitu kan. Kalau service based biasanya dia full full akan teknologi enabler gitu kan, enabling teknologi gitu kan. Contoh iya, misalnya ruang ruang guru yang memang memang dia nggak punya produk dalam artian produk fisik ya iya. gitu. Nah, Produknya sekarang kalau service. tanya misalnya, apakah semua produk harus membuat aplikasinya? Dari mana dulu Hmm, kita sudut pandangnya? Apakah kita sudut pandangnya ini problem solving, produk yang kita ciptakan ini problem solving, atau produk yang kita ciptakan ini hanya follower, ya, gitu kan? ya. Kalau produk yang kita ciptakan hanya follower, ya untuk mengalahkan produk lain, apalagi kalau kita nggak pakai teknologi. Oke, Problem solving, awalnya mungkin nggak akan pakai teknologi, bisa dia. Tetapi oke. untuk repeatable dan scalable-nya, dia harus pakai teknologi. Nah, bicara Ya, teknologi, orang selalu mengidentikan dengan aplikasi, ya kan? ya, Padahal ya bisa aja dia berdasarkan web gitu. Aplikasi web itu juga kan aplikasi gitu. Nah, namanya bicara teknologi ya pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan yang kita sebut tadi, web dan aplikasi itu. Tuh. ya, Karena ya, kalau ya, nggak pakai itu juga, terus gimana caranya mau menjangkau ya, ya. Bicara ini ya, penetrasi pasar ya. penetrasi pasarnya, ya kan? Ya, Istilahnya go to market strateginya gitu kan? Mungkin ya, awalnya
Ya paling kita pakai digital marketing karena produk kita belum jadi, masih prototype. Kita masih Ya, pakai platform, masih pakai medsos gitu kan. ya, Karena masih prototype, masih masih mengarah ke MVP gitu. ya. Tapi itulah Baik, tadi bro. seperti yang kita bilang. Otoritas kita ada di tangan kita kalau kita punya teknologinya Teknologi. sendiri. Ya. Baik, bro. Ini Ya, eh, kita izin ke sesi 2 seperti rencana siap, awal. Memang siap. topik-topik kita besar nih, jadi memang kita udah setup dari awal. Kita akan berbicara 2 sesi. Jadi ini menarik, bro. Pecahannya bagus. Jadi memang yang pecahan ini kita bicara tentang definisi. Nah, nanti gua akan close, kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini kita akan masuk ke ekosistem, bro. Siap. Nah, ini mantap. Izin close dulu ya, bro ya. Ini waktunya Oke, udah mau oke. habis takut putus. Oke, oke. Siap. Teman-teman, kita sambung sesi 2 ya. Saya tutup dulu ini dan saya buka lagi. Sampai jumpa, Bro Mike, teman-teman.